Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu yang hebat. Video kali ini akan sharing bagaimana membuat sasaran kinerja pegawai untuk ASN Provinsi Jawa Barat di TRK. Untuk pembuatan SKP tahun 2024 ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pembuatan SKP pada tahun 2023. Namun, pembuatan tahun 2024 ini lebih seperti pembuatan SKP tahun 2023 untuk P3K. Jadi, kita tinggal menginput kinerja yang dari template panduan dari BKD terhadap TRK. Untuk templatenya nanti akan saya sisipkan di deskripsi. Kita lihat Bapak Ibu, pada file ini sudah ada beberapa tab, di antaranya untuk guru mata pelajaran, guru BK, guru mapel, dan sekaligus wali kelas dan seterusnya. Jadi kita tinggal memilih tab yang sesuai dengan tupoksi kita. Apabila sebagai guru mata pelajaran saja berarti pilih guru mata pelajaran, sebagai guru BK pilih yang guru BK, sebagai guru mata pelajaran plus wali kelas berarti diklik tab guru mapel plus wali kelas. Ada pada tab ini sudah ada 5 kinerja untuk guru mata pelajaran dan 3 kinerja untuk wali kelas. Kemudian untuk guru mapel plus tugas tambahan sebagai wakasek itu ada di tab berikutnya, tinggal dipilih saja. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat SKP untuk guru mata pelajaran yang memiliki tupoksi juga sebagai wali kelas. Kita lihat pada Excel-nya di sini di tab guru mata pelajaran dan wali kelas ada 5 kinerja yang untuk guru mata pelajaran, yaitu dari nomor 1 sampai dengan nomor 5, dan ada 3 kinerja sebagai wali kelas, yaitu nomor 6 sampai dengan nomor 8. Jika Bapak Ibu memiliki tupoksi yang lain, berarti tinggal dipilih saja dari tab yang bersesuaian. Namun dilihat warna dari font pada barisnya ya, karena biasanya kalau ada 2 tupoksi berarti di sini akan ada 2 warna. Berarti warna yang hitam itu untuk tupoksi yang pertama yaitu guru mapel, kemudian warna yang biru misalkan untuk yang wali kelas gitu. Untuk templatenya mungkin agak berbeda ya Bapak Ibu, karena penulisannya di sini sudah disesuaikan tidak kapital semuanya. Nah, kita tinggal kopikan saja. Berarti kita lihat di sini kinerja atasan yang akan diintervensinya yaitu terdidiknya siswa sesuai dengan standar kompetensi. Berarti kinerja kita sebagai guru berarti kita copy di sini. Copy yang ini kita kopikan. Kemudian kita buka TRK-nya. Kemudian kita klik tambah rencana kinerja. Untuk yang kinerja yang pertama, kita pilih kinerja atasannya yaitu yang ketiga. Kemudian kita pastekan di sini kinerjanya. Dan kita lengkapi kelas dan nama mata pelajarannya. Karena pegawai ini mengajar di kelas 12, berarti kita ketikkan 12. Kemudian rencana pembelajarannya disebutkan saja mata pelajarannya. Mata pelajaran seni budaya. Disebutkan sekolahnya, SMA Negeri 1 Ciliwung. Karena pegawai ini bekerja di instansinya adalah SMA Negeri 1 Ciliwung. Kemudian untuk kuantitasnya, karena di sini
tersusunnya jumlah rencana pembelajaran dan untuk guru biasanya rencana pembelajaran dibuat dalam satu bundel, maka kita ketikkan saja satu dokumen. Sebetulnya ini tergantung Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu misalkan mengajarnya 2 mata pelajaran, dimasukkan 2 dokumen ya. Atau 2 tingkat, masukkan 2 dokumen dan seterusnya. Untuk indikatornya tinggal kita kopikan dari sini. Berarti kita ambil yang ini, kuantitas, indikator pada kuantitas, kita kopikan ini. Kita paste ke sini. Untuk kelas dan mata pelajarannya bisa kita kopikan dari sini. Boleh dicopot dari yang atas, boleh juga yang bawahnya tidak disertakan dengan nama sekolah, itu terserah Bapak Ibu karena di atasnya juga sudah ada nama sekolahnya. Misalkan ini tidak dimasukkan, hanya sampai mata pelajaran saja, silakan saja. Kemudian untuk kualitasnya tentunya semuanya diisi 100%, kualitasnya 100 dan satuannya itu adalah persen. Kemudian untuk indikatornya juga kita copy aja dari Excel ini. Berarti disesuaikan dengan SKP yang tahun sebelumnya. Kemudian untuk waktunya, karena di TRK kita harus melaporkan aktivitas harian dan dalam 1 bulannya aktivitas yang kita lakukan sebagai guru itu harus mencakup 5M, yaitu mulai dari merencanakan, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi, menilai, dan melakukan tindak lanjut. Maka berarti kita masukkan di sini 12 bulan. 12 bulan kita tunggu. Nah Bapak Ibu, apabila tampilannya seperti ini, bulannya hanya maunya angka 12 aja, Bapak Ibu gak usah panik, udah biarin aja 12, kita pilih aja bulannya di sini salah satu aja ya. Kemudian untuk yang indikator tiap bulannya di-copy dari kuantitas, indikator kuantitas, kita kopikan, kita pastekan aja di sini ya. Ini untuk mancing aja biar nanti bisa disimpan. Nah setelah salah satunya kita isi, misalkan di sini diisi aja, ini juga sama disesuaikan dengan jumlah RPP yang kita buat per bulan. Kita ketikkan aja do untuk memunculkan dokumen dan kualitasnya kita isikan 100, kita simpan. Kita klik OK. Tunggu sampai notifikasi berhasil selesai dan hilang. Kita tunggu. Kalau sudah hilang, kita cek. Barusan yang kita buat pasti akan ada di paling bawah. Kita lihat hasilnya, maka otomatis di sini hanya ada 1 aja karena kita baru mengenerate-nya 1 bulan karena tadi bulannya tidak full semuanya. Nah, untuk melengkapinya kita refresh dulu. Kemudian kita edit lagi. Jadi apabila tidak mau menyimpan berulang-ulang, nanti baiknya Bapak Ibu log out dulu, kemudian login lagi. Karena nanti aspek yang sudah kita isi di sini akan tersimpan, tidak akan hilang. Kita edit lagi yang angka 5 dengan angka 12. Kita enter. Nah, sampai muncul 12 bulan, baru kita tentukan generate untuk per bulannya. Karena 12 bulan berarti kita memilih tiap bulan baiknya secara berurutan. Biasanya kalau tidak berurutan, saya untuk memudahkan saya mulai dari yang paling ujung dulu aja. Yang paling ujung. Hingga nanti kan ada sisanya. Nah, untuk indikator tiap bulannya tadi kita kopikan dari sini aja. Ke tiap bulan.
Kemudian untuk kuantitasnya kita isi tadi disesuaikan. Kalau kita ngisi di sini 1, sebetulnya boleh aja ya Bapak Ibu, yang ini nanti akan munculnya di angka yang ini akan munculnya nanti di generate per bulannya. Jadi di bulan Januari akan muncul angka 1 kalau Bapak Ibu mau menuliskan angka 1 gitu. Jadi bisa jadi yang di sini dengan yang di sini ini berbeda ya. Nah, tadi kalau Bapak Ibu misalkan mengajar 2 tingkat ya berarti dimasukkan aja 2 dokumen atau 2 mata pelajaran berarti 2 dokumen. Nah, apabila misalkan per bulannya juga membuat 2 RPP ya masukkan juga 2. Tapi kalau mau hanya 1 mata pelajaran ya 1 mata pelajaran aja. Di sini ketikkan do, kemudian 100. Ini 1. Ini juga sama 1. Kemudian ketikkan juga dokumen tadi. Do untuk memunculkan dokumen. Karena biasanya kalau kita ketikkan doc munculnya yang lain. Keywordnya kurang pas. Sehingga muncul kata-kata yang lain. Kemudian satuannya kualitasnya adalah 100%. Untuk kualitas tinggal diklik dan dipilih aja 100%. Biasanya kalau kita ketikkan justru akan munculnya enggak full 100%. Kemudian kita cek pastikan bahwa tiap bulannya sudah terisi indikatornya, kemudian kualitasnya sudah terisi, satuannya dokumen sudah terisi, dan kuantitasnya sudah terisi 1, satuannya itu adalah dokumen, dan kualitasnya semuanya 100. Jika sudah semua seperti ini, kita klik simpan, klik OK. Nah, nanti jika Bapak Ibu praktek, ternyata di sini muncul notif tidak tersimpan atau merah, biarkan saja Bapak Ibu tinggal klik di luar kotak dialog pengisian, nanti sebetulnya yang sudah kita simpan itu tersimpan. Nah, ini Bapak Ibu hasilnya kita coba lihat ya. Nah, dengan cara klik yang tadi gambar mata atau view yang berwarna biru, nah apabila indikatornya sudah lengkap tiap bulan mulai dari Januari sampai dengan Desember, targetnya sudah terisi 1 dokumen semuanya atau sesuai dengan RPP yang kita buat, targetnya sudah 100 semuanya, maka berarti kita sudah berhasil membuat kinerja yang pertama ya. Nah, namun apabila ternyata SKP yang kita buat itu tadi nyimpennya itu berulang-ulang karena di muncul notif tidak tersimpan gitu. Pikiran kita pasti kan yang kita simpan itu kinerjanya tidak tersimpan, makanya kita klik berulang-ulang simpan dan ternyata ke sini muncul numpuk kinerjanya, maka berarti kita bisa menggunakan icon delete untuk menghapusnya. Nah, ini klik aja yang berwarna merah, kemudian klik OK sampai dengan kinerja yang kita buat itu sesuai seperti yang ada di template. Untuk yang kedua sama, berarti kita kopikan dari kolom rencana hasil kerja yang kedua. Bisa di copy atau diklik di sini LA dan CTRL-C. Kita lihat di sini untuk yang kinerja yang kedua, intervensi
kinerja atasannya itu adalah yang kedua. Berarti kita klik aja tambah kinerja lagi, klik tambah kinerja lagi. Namun karena saya sudah membuat rencana kinerja yang kedua, biar tidak usah menghapus, saya klik edit aja. Nah, Bapak Ibu pilih yang kedua, kinerja yang kedua. Kemudian berikutnya kopikan di sini yang tadi, lengkapi dengan nama mata pelajaran dan nama sekolah serta kelasnya. Kemudian kualitasnya isi dengan jumlah siswa. Perhatikan ke bawah ada perubahan. Satuannya itu adalah siswa. Ketika kita ngetik jangan sampai terkena jeda. Siswa, kemudian kualitasnya, indikatornya kita kopikan dari sini. Jumlah siswa, kelas berapa yang nilai mata pelajarannya kurang atau lebih dari minimal 60. Nah, ini tinggal kesesuaian untuk yang indikator kuantitas, jumlah siswa, kelas berapa yang nilai mata pelajarannya minimal 60. Kemudian kualitasnya isi 100, satuannya itu adalah persen. Kemudian indikatornya boleh di-copy juga dari Excel, yaitu tingkat kesesuaian jumlah siswa yang nilai mata pelajarannya minimal 60. Untuk waktunya, karena kita tadi harus menilai tiap bulan, maka berarti 12 bulan. 12 bulan. Kemudian seperti biasa kita generate mulai dari Januari sampai dengan Desember. Indikatornya kita kopikan dari indikator kuantitas. Yang ini. Kemudian kita paste ke tiap bulan seperti ini. Kemudian kuantitasnya diisi dengan jumlah siswa yang ada di sini karena pasti tiap bulan sama. Kemudian berikutnya untuk satuannya berarti kita isi dengan siswa, disesuaikan dengan yang di atas. Kalau misalkan Bapak Ibu mau miliknya peserta didik juga tidak jadi masalah, silahkan saja. Seperti ini. Kemudian pastikan kualitasnya 100% semuanya. Kemudian kita simpan. Klik OK. Tunggu sampai notifikasi berhasil menghilang. Nah, untuk yang kedua berarti kita lihat untuk hasilnya. Yang kedua kita klik view. Nah, pastikan seluruh bulan terisi dengan indikator, target, dan kualitasnya 100%. Jika sudah sesuai, berarti kita lanjut ke kinerja yang ketiga dengan klik tambah rencana kinerja. Kemudian berikutnya dipilih untuk yang ketiga itu tadi kita kopikan, berarti yang ini. Kita pilih rencana kinerja yang ketiga dari atasan. Kita pilih yang ketiga. Kemudian kita paste di sini rencana kinerja yang tadi. Lengkapi dengan kelas dan nama mata pelajarannya. Pastikan jumlah jam kuantitasnya itu sesuai dengan jumlah jam
Yang kita ampuh per minggu disesuaikan dengan yang ada di Dapodik. Satuannya itu adalah jam pelajaran atau boleh jam saja. Kemudian indikatornya sama, kita copy dari yang Excel, yaitu jumlah jam pembelajaran kegiatan belajar mengajar mata pelajaran apa. Kualitasnya isi dengan 100, satuannya persen, kemudian indikatornya tingkat ketersesuaian jumlah jam pelajaran apa. Dan untuk yang bulannya, karena kita itu mengajar selama 12 bulan, berarti kita isikan 12 bulan. Indikatornya sudah ada, tidak usah diedit lagi. Kita generate per bulannya, pilih mulai dari Januari sampai Desember. Kemudian kita copy indikator dari kuantitasnya, paste ke tiap bulan sampai Desember. Kemudian kita copy kualitasnya 26, masukkan ke tiap bulan. Kemudian satuannya tadi jam pelajaran, kita ketikkan saja jam dan spasi, nanti muncul pelajaran. Kemudian kualitasnya pastikan tiap bulan 100%. Sampai seperti ini Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah, berarti kita klik simpan, kita klik OK. Tunggu sampai notifikasi berhasil menghilang. Baru berikutnya kita lihat kinerja yang ketiga. Pastikan view dulu, pastikan semuanya lengkap. Jika semuanya lengkap, berarti kita lanjut ke kinerja yang keempat. Untuk kinerja yang keempat, berarti kita tinggal copy dari ini, terbimbingnya siswa kelas mata pelajaran. Kita copykan, berarti seperti tadi CTRL-C, atau mau dari sini juga boleh CTRL-A, CTRL-C. Kita lihat di sini kinerja atasannya yaitu nomor ketiga. Ya. Berarti kita masuk ke sini, kemudian kita klik tambah kinerja lagi, ya, tambah rencana kinerja, sampai muncul kotak dialog seperti ini. Ya. Kita pilih yang ketiga, kemudian kita pastikan di sini yang tadi, yaitu jumlah siswa kelas yang terbimbing mata pelajaran apa. Kemudian berikutnya kita isikan kuantitasnya, yaitu jumlah siswa yang kita ajar. Satuannya itu adalah siswa. Kemudian kita kopikan indikator kuantitasnya dari sini, jumlah siswa kelas yang terbimbing pada mata pelajaran apa. Kita paste di sini, lengkapi dengan nama mata pelajaran. Kemudian untuk kualitas kita isi 100%. Indikatornya tingkat ketersesuaian bimbingan. Waktunya 12 bulan karena kita membimbing siswa selama 12 bulan. Kita generate mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kita copy indikator kuantitasnya, kita paste ke tiap bulan ini. Yang ini kita kopikan, kita paste ke sini. Ya. Kemudian untuk kuantitasnya disamakan berarti dengan kuantitas tahunan, yaitu 404. Satuannya itu adalah siswa. Nah ini Bapak Ibu kadang kalau kita buka edit lagi, asalnya sudah lengkap juga, kalau dipilih yang tadi seolah-olah kinerjanya yang diintervensinya itu berubah, biasanya kita harus si satuannya ada yang hilang ya, satuannya ada yang hilang, jadi kita harus mengetikkan lagi atau mengisi lagi. Pilih siswa atau mau peserta didik juga boleh, silahkan.
Kemudian kualitasnya pastikan 100% semuanya. Harus penuh dengan kesabaran. Nah, kuantitasnya 100% semuanya. Satuannya sudah ada semuanya. Nah, kita klik simpan lagi. Kita klik OK. Tunggu sampai proses menyimpan berhasil. Kita lihat sekarang indikator generate untuk rencana kinerja yang keempat sudah lengkap. Ya, ada indikatornya, target dan satuannya, serta kualitasnya. Sekarang untuk rencana kinerja yang kelima. Rencana kinerja yang kelima itu kopikan, berarti ini terevaluasinya pembelajaran siswa. Kita lihat berarti di intervensi, rencana kinerja yang diintervensi itu adalah rencana kinerja yang kedua. Ya, berarti sama seperti tadi. Kita klik berarti tanda plus ya. Tadi kita kopikan. Kemudian kita pilih rencana kinerja yang kedua ya. Dan kita pastikan di sini. Pastikan di sini. Kita lengkapi dengan nama kelas. Kemudian boleh di sini atau mau di sini juga boleh. Mata pelajaran seni budaya di SMA Negeri 1 Cilir. Disebutkan nama sekolahnya. Kemudian untuk kuantitasnya karena terevaluasinya pembelajaran, berarti kegiatan evaluasi yang kita lakukan itu 2 kali, yaitu di penilaian semester akhir semester ya, assessment akhir semester dan assessment akhir tahun. Untuk indikator untuk indikator ininya, indikator kuantitasnya kita kopikan di sini. Oh, maaf, di sini yang dari template itu satuannya itu adalah persentase ya Bapak Ibu. Jadi ini dipilih aja 100, kemudian ini persentase. Indikatornya dikopikan dari sini. Ya. Kemudian kualitasnya sama, berarti 100. Satuannya itu adalah persen. Untuk indikatornya berarti kita copy dari sini. Nah, berikutnya untuk bulannya, karena melakukan penilaian itu 2 kali, berarti kita klik 2 aja. Nah, Bapak Ibu, untuk yang ini, untuk yang kelima, sehingga yang kelima itu tampilannya akan seperti ini. Yang kelima tampilannya akan seperti ini. 100, satuannya itu adalah persentase. 2 bulan kita lakukan, yaitu di bulan Juli dan di bulan Desember. Yang untuk indikatornya kita copy dari indikator kuantitas, kita pastikan ke sini. Ya. Kemudian di sini dimasukkan juga 100, satuannya itu persentase dan kualitasnya itu adalah 100%. Kemudian kita klik simpan, kita klik OK, tunggu sampai notifikasi menyimpan hilang. Nah, setelah itu kita cek dengan klik view. Pastikan semuanya lengkap. Nah, jika Bapak Ibu hanya sebagai guru mata pelajaran tidak mendapatkan tugas tambahan lain, maka berarti
proses pembuatan SKP itu sudah selesai. Ya. Namun apabila Bapak Ibu memiliki tugas tambahan yang lainnya, misalkan pegawai ini memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas, berarti kita membuat rencana kinerja yang ke-6, yaitu nilai siswa kelas yang terinput di rapot. Berarti kita kopikan yang ini. Kita lihat intervensi dari rencana kinerja atasannya itu adalah yang ketiga. Jadi rencana kinerja atasan yang kita intervensi itu adalah yang ketiga. Nah, yang ketiga, ini dipilih yang ketiga. Kemudian kita pastikan di sini yang tadi sudah kita copy di Excel, kita lengkapi dengan kelas berapa yang kita wali kelasi, ya. Kemudian ada di sekolah mana. Di kuantitas isi jumlah siswa yang kita wali kelasi. Kemudian indikatornya jumlah siswa kelas berapa yang nilainya terinput di rapot. Kualitasnya 100, satuannya persen, dan indikatornya tingkat ketersesuaian nilai siswa yang terinput. Waktunya 2 bulan karena kita menginput rapot itu sebagai wali kelas yaitu bulan Juni dan bulan Desember. Untuk indikator kinerjanya kita kopikan dari sini, kita paste di sini untuk masing-masing bulan. Kemudian kuantitasnya sama 35, satuannya siswa, presentasinya atau kualitasnya itu adalah 100. Kita simpan. Kemudian kita lihat hasilnya dengan klik view. Nah, kita lihat sudah lengkap, berarti sudah berhasil. Berikutnya kita tinggal membuat kinerja yang ke-7. Yang ke-7 yaitu terlayaninya pengaduan atau kebutuhan informasi orang tua siswa. Kita lihat di sini kinerja atasan yang diintervensi adalah nomor ketiga. Berarti sama, kita klik tambah kinerja seperti tadi. Seperti awal, tambah kinerja. Karena saya sudah ada, tinggal klik aja ya Bapak Ibu. Kenapa begini tidak dipraktekkan seperti biasanya? Karena untuk mempermudah biar waktunya lebih cepat gitu. Karena kalau dipraktekkan detail semuanya biasanya waktunya lebih lama. Ini diklik yang nomor 3. Kemudian kita pastikan tadi rencana kinerjanya di sini dilengkapi dengan kelas ya. Kelas berarti 12 MIPA 5 di SMA Negeri 1 Cililin. Kemudian kuantitasnya diisi jumlah orang tua, satuannya itu adalah orang. Kemudian indikatornya jumlah orang tua yang terlayani tentang pengaduan atau kebutuhan informasi. Di copy aja dari yang Excel, tinggal dilengkapi dengan nama kelasnya. Kemudian kualitasnya 100, satuannya persen. Indikatornya tingkat ketersesuaian terlayaninya pengaduan atau kebutuhan informasi. Satuannya 12 karena kita memberikan informasi kepada orang tua itu sesuai dengan kebutuhan. Ya bisa jadi tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan. Sehingga kita generate ke tiap bulan mulai dari Januari sampai dengan Desember. Indikator tiap bulannya kita kopikan dari sini, kita paste ke sini. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Kemudian kualitasnya di sini sama dengan kualitas tahunan yaitu 75, satuannya orang. Kemudian kualitasnya 100. Ya, pastikan tiap bulan sama seperti itu. Kalau sudah selesai sesuai, kita klik OK. Tunggu sampai notifikasi berhasil hilang. Kita lihat dari hasil kinerja yang ke-7, kita lihat tiap bulannya sudah lengkap, mulai dari indikator, target, satuan, dan kualitas. Nah, jika yang ke-7 sudah selesai, maka berarti kita tinggal menginput kinerja yang terakhir, yaitu yang ke-8. Rencana kinerja yang diintervensi adalah rencana kinerja yang ketiga. Berarti kita pilih lagi seperti tadi, kita klik lagi tambah yang ini sampai muncul kotak dialog.
seperti ini. Kemudian berikutnya kita pilih intervensi yang ketiga. Kita pastikan tadi yang sudah kita copy di sini, lengkapi dengan nama kelas dan nama sekolah. Untuk kuantitas kita masukkan jumlah siswa. Satuannya itu adalah siswa. Kemudian indikatornya kita kopikan tadi dari Excel. Yang ini jumlah siswa yang terpantau perkembangan perilakunya. Kemudian kualitasnya 100, satuan persen, dan indikatornya tingkat ketersesuaian terpantaunya pengembangan pembelajaran dan perilaku siswa. Kelas berapa? Waktunya 12 bulan karena kita memantau perkembangan perilaku siswa itu tiap bulan. Sehingga kita generate mulai dari Januari sampai dengan Desember. Kita kopikan indikatornya dari kuantitas ke tiap bulannya ini. Kemudian kuantitasnya sama 35, satuannya sama siswa, dan kualitasnya sama 100. Pastikan ini semuanya sudah terisi lengkap. Nah, jika kayak tadi ya Bapak Ibu, misalkan di sini tidak muncul angka 12, jangan panik, disimpan aja. Disimpan aja, reload ya, disimpan. Oke. Kemudian tunggu notifikasi berhasil selesai. Kemudian boleh di-reload agar sistemnya lebih fresh. Kemudian diklik edit untuk melengkapinya. Jika sudah lengkap dan disimpan, kita cek lagi. Ternyata sudah lengkap. Nah, kalau sudah lengkap seperti ini, berarti Bapak Ibu sudah selesai membuat target kinerja atau rencana kinerja untuk tahun 2024. Nah, langkah berikutnya yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu membuat lampiran rencana kinerja. Karena seorang pegawai dikatakan selesai membuat rencana kinerja apabila sudah membuat rencana kinerja dan membuat lampiran rencana kinerja. Jumlah lampiran rencana kinerja yang kita buat harus sesuai dengan jumlah rencana kinerja yang ada. Kita lihat rencana kinerja kita itu ada 8 karena tupoksinya sebagai guru mata pelajaran dan sebagai wali kelas. Artinya lampiran rencana kinerja yang harus kita buat juga harus 8. Meskipun ada lampiran rencana kinerja yang sama. Pokoknya jumlahnya harus sama dengan rencana kinerja yang ada. Itu yang disampaikan oleh BKD. Berarti kita klik lampiran rencana kinerja. Nah, untuk rencana kinerja disesuaikan ya. Untuk yang rencana kinerja yang pertama di antaranya diisi ini dukungan sarana prasarana, media dan alat pembelajaran yang memadai karena itu yang mempengaruhi proses pembuatan RPP. Kemudian untuk rencana pembelajaran yang kedua dukungan dari atasan, rekan sejawat, siswa dan sarana prasarana itu yang mempengaruhi siswa mendapatkan nilai minimal 60, KKM 60. Kemudian yang ketiga, dukungan atasan tersedianya surat keputusan belajar mengajar dan jadwal pelajaran itu yang mendukung kinerja terlaksananya jumlah jam pelajaran. Kemudian dukungan atasan, sarana prasarana dan wali kelas serta guru BP itu dukungan untuk kinerja terbimbingnya siswa dan dukungan sarana prasarana siswa pegawai yang menunjang terlaksananya kegiatan evaluasi itu yang menunjang terevaluasinya kegiatan evaluasi. Kemudian dukungan sarana prasarana sumber daya media dan alat yang memadai ini adalah dukungan untuk memberikan informasi kepada orang tua. Kemudian dukungan sarana prasarana sumber daya media dan alat yang memadai ini dukungan untuk memberikan atau menginput nilai pada irapot. Dan dukungan sarana prasarana wali kelas dan guru BP ini adalah untuk kinerja
memantau perilaku dan perkembangan pembelajaran siswa. Kemudian untuk skema pertanggungjawabannya seperti ini. Ya. Yang pertama, proses penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, progres pelaksanaan pembelajaran dilaporkan secara berkala setiap bulan. Kemudian untuk yang ketiga, progres pengembangan kegiatan pembelajaran dilaporkan secara berkala setiap bulan. Yang keempat, progres kegiatan pembimbingan dilaporkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang berikutnya, progres kegiatan evaluasi pembelajaran dilaporkan secara berkala setiap triwulan. Kemudian progres nilai terinput pada raport dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu apabila hasil belajarnya diberikan per semester, ya berarti tiap semester. Kalau per triwulan ada mid semesternya, berarti jadi triwulan. Kemudian berikutnya, progres layanan informasi kepada orang tua siswa dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, progres kegiatan pemantauan perkembangan perilaku siswa dilaporkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk konsekuensinya, yang pertama direkomendasikan untuk lebih aktif melakukan pengembangan diri agar rencana pembelajarannya lebih inovatif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, direkomendasikan sebagai bahan perbaikan untuk semester berikutnya. Yang ketiga, direkomendasikan sebagai kandidat EOTM. Yang keempat, direkomendasikan sebagai bahan perbaikan untuk pembimbingan pada semester berikutnya. Berikutnya direkomendasikan sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan evaluasi. Berikutnya direkomendasikan untuk lebih aktif melakukan pengembangan diri. Berikutnya direkomendasikan untuk lebih aktif melakukan pengembangan diri dan sosialisasi karena memberikan pelayanan kepada orang tua siswa. Dan yang terakhir direkomendasikan sebagai bahan perbaikan untuk proses pembimbingan semester berikutnya. Nah, masing-masing sudah 8. Kalau sudah 8 seperti ini berarti kita klik simpan. Cara mengisinya sama seperti biasa ya Bapak Ibu, diisikan yang pertama nanti tambah lampiran jika memerlukan, ini tambah lampiran, jika ada yang melebihi atau salah klik saja, seperti itu. Nah, jika sudah selesai diklik simpan saja, klik OK, tunggu sampai notifikasi berhasil selesai. Nah, jika sudah selesai, kita gunakan dialog kinerja untuk berkomunikasi dengan atasan. Berarti kita cari nama atasan kita, kemudian misalkan diketikkan seperti ini. Misalkan kita melaporkan bahwa kita sudah membuat SKP. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Nah, namun apabila nanti Bapak Ibu menginginkan kalau di bulan Juli itu ada SK baru dan jumlah jam tidak sesuai, kemarin BKD menyampaikan bahwa boleh saja mengajukan untuk proses penyesuaian SKP. Ya, itu bisa disampaikan melalui pasil sekolah, dari pasil sekolah nanti ke pasil KCD dan disampaikan ke yang berwenang. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.